Pintu perlahan terbuka, menciptakan celah tipis di kegelapan. Sebuah tangan pucat muncul dari balik celah itu, diikuti oleh aroma melati yang menusuk hidung. Di luar, suara tangisan terdengar lirih. Namun, semakin lama, semakin jelas. Tangan itu menggapai udara, seolah mencari sesuatu. Lalu, sebuah bisikan menyeramkan terdengar, "Aku datang." Pintu terbuka penuh, dan di sana, sosok wanita bergaun putih berdiri, tersenyum lebar dengan mata kosong. Desir angin dingin menyapu perkampungan kecil di kaki Gunung Lawu. Kabut tebal selalu setia menyelimuti, seakan menjadi penjaga rahasia yang tak pernah terungkap. Di antara deretan rumah beratap genting merah yang usang, berdiri sebuah rumah minimalis modern yang kontras milik keluarga Hendra dan Rina. Hendra, seorang pengusaha mebel sukses, hidup dalam kemapanan yang berlimpah. Namun, di balik dinding kokoh rumahnya tersembunyi sebuah retakan besar. Retakan bernama Tari, sekretaris Hendra yang memiliki paras cantik dan senyum menawan. Tari, si pelakor yang kini menjadi hantu menuntut balas. Kisah itu bermula dari sebuah kecelakaan tragis di tikungan tajam dikenal sebagai tikungan maut. Tari meninggal di sana. Namun, cerita yang beredar bukan sekadar kecelakaan. Ada yang mengatakan Rina, istri Hendra, terlibat. Ada pula yang menyebutkan Tari dibunuh oleh Hendra sendiri karena ia menuntut lebih dari sekadar materi. Warga desa yang dulunya menyumpahi Tari, kini mulai merasa ngeri. Setelah kematiannya, serangkaian kejadian aneh mulai terjadi. Pintu-pintu rumah sering terbuka sendiri. Di malam hari, suara tangisan perempuan sering terdengar samar-samar dan aroma melati yang tajam menyelimuti seluruh desa. Cerita ini dimulai ketika keluarga Rina dan Hendra diganggu oleh arwah Tari. Arwah yang datang untuk menuntut balas tidak hanya pada mereka, tetapi juga pada setiap orang yang pernah menuduhnya, mengutuknya, atau bahkan mendoakannya celaka. Bukan hanya Rina dan Hendra yang terancam, tetapi seluruh penduduk desa. Desa yang dulunya tenang, kini diselimuti ketakutan. Inilah kisah tentang dendam yang takkan pernah padam. Kisah tentang arwah seorang wanita yang menuntut keadilan. Dan tentang sebuah desa yang terancam oleh masa lalu yang kelam. Rina sedang menyisir rambutnya di depan cermin rias malam itu. Jari-jarinya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Bayangannya di cermin tampak pucat, seolah hidupnya disedot habis. Hendra, suaminya, sudah terlelap di ranjang. Sejak kematian Tari sebulan lalu, Hendra menjadi pendiam dan sering gelisah dalam tidurnya. Saat Rina menyisir, bayangan di cermin tiba-tiba bergerak. Bukan bayangannya sendiri, melainkan bayangan lain yang samar. Wujudnya seorang wanita berambut panjang, mengenakan gaun putih. Rina membalikan badan dengan cepat, namun ruangan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Cermin di depannya memantulkan bayangan dirinya sendiri, dan di bawahnya bayangan wanita yang sama berdiri di sana. Rina menggosok matanya. Panik. Cermin itu seolah hidup, menampilkan pemandangan yang seharusnya tidak ada. "Hendra, Hendra!" Rina berteriak, suaranya tercekat. Hendra terbangun, matanya membelalak. Ia melihat istrinya gemetar, menunjuk cermin di depannya. Ada, dia. Hendra mendekat, memeluk istrinya erat. "Tenang, itu cuma mimpi buruk. Tenang, sayang." Namun, saat Hendra menenangkan Rina, ia melihatnya juga. Bayangan wanita itu, yang kini tampak lebih jelas, berdiri di belakang Rina, tersenyum lebar. Hendra merinding. Ia mengenal senyum itu. Itu senyum Tari. Hendra dengan cepat menoleh, namun tidak ada siapa-siapa.
Ia merasa seolah ada hawa dingin yang menusuknya, seperti sebuah tangan dingin yang mencengkeram lehernya. "Aku tidak bisa tidur, Hendra. Aku tidak bisa," kata Rina dengan suara bergetar. "Aku terus merasa ada yang melihat kita." Hendra mencoba meyakinkan Rina bahwa itu hanya imajinasi, namun ia tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri. Ia tahu arwah Tari datang menuntut balas. Semasa hidup, Hendra tidak pernah benar-benar mencintai Tari, melainkan hanya menjadikannya pelarian. Keesokan harinya, Rina dan Hendra memutuskan untuk meminta bantuan seorang kiai di desa. Kiai Saleh, seorang pria tua yang dihormati, mendengarkan cerita mereka dengan tenang. "Arwahnya tidak tenang," kata Kiai Saleh, matanya menatap tajam ke arah Hendra. "Dia ingin keadilan. Ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian." Rina dan Hendra sama-sama terdiam. Rina tahu Hendra menyembunyikan sesuatu. Hendra pun tahu Rina menyimpan rahasia. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk turun ke bawah, membuat teh hangat. Saat ia melintasi ruang tamu, ia mencium aroma melati yang kuat. Aroma itu terasa sangat familiar, aroma yang sering dipakai oleh Tari. Rina mengusap matanya, mencoba meyakinkan diri bahwa ia hanya berhalusinasi. Namun, saat ia sampai di dapur, ia mendengar bisikan di telinganya. "Rina, aku datang." Suara itu lembut, namun menusuk. Rina menjatuhkan teko, air panas tumpah. Tangannya gemetar. "Siapa di sana?" Rina berteriak, namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba, lampu dapur berkedip-kedip. Rina melihat bayangan seorang wanita di sudut ruangan. Bayangan yang sama seperti di cermin. Wanita itu tampak lebih jelas, rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya. Rina merasa ketakutan yang luar biasa. Ia berlari keluar dari dapur, menuju kamar tidur. Hendra sudah terbangun. Ia melihat Rina yang pucat dan gemetar. "Ada apa?" Dia di dapur." Rina tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Hendra tidak percaya, namun ia juga merasa ada hawa dingin yang mengalir di tulang punggungnya. Ia memutuskan untuk memeriksa dapur. Saat ia membuka pintu dapur, ia melihat jendela terbuka dan ada sebuah bunga melati yang tergeletak di lantai. Hendra menatap bunga itu, tangannya gemetar. Ia tahu ini bukan sekadar halusinasi, ini nyata. Keesokan harinya, Rina dan Hendra memutuskan untuk membersihkan rumah, berharap bisa menghilangkan aura negatif yang ada. Hendra membersihkan ruang kerja, sementara Rina membersihkan ruang tamu. Saat Rina sedang membersihkan, ia melihat sebuah foto Hendra dan Tari yang terselip di sebuah buku. Rina merasa marah, namun ia tidak bisa marah pada Hendra yang sudah terlelap. Rina mengambil foto itu dan tiba-tiba ia melihatnya. Di dalam foto itu, Tari tersenyum. Namun, saat Rina melihatnya, senyum Tari di foto itu tampak lebih lebar dan matanya melotot. Rina menjatuhkan foto itu dan foto itu jatuh ke lantai. Saat ia mengambilnya, ia melihat wajah Tari di foto itu yang kini tampak muram, seperti sedang menatapnya. Rina merasa takut. Ia membuang foto itu ke tempat sampah dan segera membersihkan ruang tamu. Sesaat setelah Rina membuang foto itu, ia mendengar suara langkah kaki di tangga. Ia mengira itu Hendra, namun Hendra sedang tidur di kamar. Rina mencoba menenangkan dirinya sendiri. Itu cuma imajinasiku. Namun, saat ia berbalik, ia melihat pintu kamar tidur Hendra dan Rina terbuka. Rina mendekat, melihat ke dalam, dan tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia mendekat, ia melihat cermin rias yang kini kosong. Tidak ada bayangan Rina di sana. "Rina, Rina." Suara itu terdengar samar-samar, seperti bisikan di telinga Rina. Rina berbalik dan ia melihat bayangan wanita itu
yang kini berdiri di depan pintu, tersenyum lebar. Rina berteriak dan berlari keluar dari rumah. Hendra terbangun mendengar teriakan Rina. Ia berlari keluar, melihat Rina yang gemetar dan menangis. "Ada apa, Rina?" Dia di dalam." Rina tidak bisa berkata-kata. Hendra menatap ke dalam rumah. Ia melihat cermin rias di depan pintu yang kini memantulkan bayangan Rina. Namun, saat ia melihatnya, ia melihat ada bayangan wanita di belakang Rina, tersenyum lebar. Hendra terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa arwah Tari akan datang menuntut balas. Kisah Rina dan Hendra mulai menyebar di seluruh desa. Warga desa yang dulunya mencibir Tari kini mulai merasa takut. Mereka mulai menceritakan pengalaman mereka sendiri tentang suara-suara aneh, aroma melati, dan bayangan yang bergerak di malam hari. Rina dan Hendra memutuskan untuk menemui Kiai Saleh lagi. Kiai Saleh yang kini tampak lebih serius menatap mereka tajam. "Arwah Tari tidak akan tenang sebelum kalian mengakui apa yang terjadi." Hendra terdiam, sementara Rina menangis. Aku tidak tahu apa yang terjadi," kata Rina. "Jangan bohong, Rina. Kalian tahu apa yang terjadi," kata Kiai Saleh. Hendra yang akhirnya menyerah mulai berbicara. Aku memang selingkuh dengan Tari, tapi aku tidak pernah mencintainya." "Lalu, kenapa kamu membunuhnya?" kata Kiai Saleh. Matanya menatap tajam ke arah Hendra. Aku tidak membunuhnya. Kecelakaan itu bukan kecelakaan, Hendra. Kalian berdua terlibat. Kalian berdua ingin menyingkirkannya," kata Kiai Saleh. Rina dan Hendra sama-sama terdiam. Rina, yang kini tampak lebih tenang, mulai berbicara. Aku memang tidak suka Tari. Aku ingin dia pergi, tapi aku tidak membunuhnya." "Lalu, siapa yang membunuhnya?" "Aku tidak tahu, Hendra yang tahu," kata Rina menatap Hendra. Hendra terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tahu ia harus mengakui segalanya. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan rahasia gelap itu. Aku memang menyuruh Tari untuk menemuiku di tikungan maut. Aku ingin mengakhiri hubungan kami, tapi dia tidak mau. Dia mengancam akan membongkar semuanya pada Rina." "Dan kamu membunuhnya?" "Tidak, kami bertengkar dan dia jatuh. Dan kamu membiarkannya mati," kata Kiai Saleh. Matanya menatap tajam ke arah Hendra. Hendra terdiam. Ia tidak bisa membantah. Aku takut. Aku panik. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Kiai Saleh menggelengkan kepalanya. "Kalian berdua telah melakukan dosa besar, dosa yang tidak akan pernah bisa dimaafkan. Dan arwah Tari, dia tidak akan pernah tenang sebelum kalian membayar dosa kalian." Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata Kiai Saleh. Ia tidak bisa memaafkan Hendra, namun ia juga merasa bersalah. Ia tahu ia juga terlibat dalam kematian Tari. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan di telinganya. "Rina, aku datang." Suara itu terdengar sangat dekat, seperti ada seseorang yang berada di sampingnya. Rina membuka matanya dan ia melihatnya. Bayangan wanita itu yang kini tampak sangat jelas berdiri di samping ranjang. "Tari!" Rina berteriak. Hendra terbangun dan ia melihat Rina berteriak. "Apa yang terjadi?" Dia di sini." Hendra tidak bisa melihatnya, namun ia bisa merasakannya. Hawa dingin yang menusuk. Ia merasa seolah ada sebuah tangan dingin yang mencengkeram lehernya. Rina melihat bayangan Tari dan ia melihat Tari menggerakkan tangannya menunjuk ke arah meja rias. Rina mendekat dan ia melihat ada sebuah buku harian. Rina membuka buku harian itu dan ia melihat tulisan tangan Tari. "Aku tahu Hendra tidak pernah mencintaiku, tapi aku mencintainya. Aku ingin dia bertanggung jawab. Aku tahu Rina membenciku,
Tapi aku tidak pernah menyakitinya. Aku hanya ingin Hendra kembali ke sisiku. Rina membaca tulisan itu dan ia merasa bersalah. Ia tahu ia tidak seharusnya membenci Tari. Ia hanya seharusnya membenci Hendra. "Rina, aku di sini." Suara itu terdengar lagi. Rina berbalik dan ia melihat Tari yang kini tampak sangat jelas. Tari tidak marah. Ia hanya tampak sedih. Aku tidak ingin mati. Aku hanya ingin bahagia." Rina mulai menangis. Ia memeluk buku harian itu dan ia merasa ada sebuah hawa dingin yang memeluknya. "Maafkan aku, Tari. Maafkan aku." Tiba-tiba, Rina mendengar suara jeritan dari luar. Rina dan Hendra berlari keluar dan mereka melihat seluruh desa berteriak. Rina melihat bayangan Tari yang kini tampak sangat jelas, berdiri di depan rumah-rumah penduduk, dan ia melihat Tari membuka mulutnya. Rina mendengar jeritan yang menggema di seluruh desa. Jeritan yang membuat semua orang merasa takut. Warga desa mulai panik. Mereka berlari keluar dari rumah, berteriak-teriak, dan mencari perlindungan. Mereka tahu arwah Tari datang menuntut balas. Rina dan Hendra yang kini berada di depan rumah melihat bayangan Tari yang kini tampak sangat jelas berdiri di depan mereka. Tari tidak marah. Ia hanya tampak sedih. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku tidak bersalah. Aku hanya ingin bahagia." Rina dan Hendra sama-sama terdiam. Mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka tahu mereka telah melakukan dosa besar. Tiba-tiba, Rina mendengar suara Kyai Saleh. Kyai Saleh yang kini berada di depan rumah Rina dan Hendra menatap Tari. "Arwah Tari, tenanglah. Keadilan akan datang. Keadilan akan datang." Tari menatap Kyai Saleh dan ia tersenyum. Senyumnya tidak lagi menyeramkan, melainkan senyum yang penuh dengan kelegaan. Tari lalu menghilang, meninggalkan aroma melati yang tajam. Kyai Saleh menatap Rina dan Hendra. "Keadilan sudah datang," katanya. Suaranya tenang. "Sekarang kalian harus membayar dosa kalian." Keesokan harinya, Rina dan Hendra menyerahkan diri ke polisi. Mereka menceritakan semua yang terjadi tentang kecelakaan itu dan tentang bagaimana mereka membiarkan Tari mati. Kisah Rina dan Hendra menjadi pelajaran bagi seluruh desa. Mereka tahu bahwa dendam tidak akan pernah padam. Mereka tahu bahwa setiap orang harus membayar dosa mereka. Dan mereka tahu bahwa arwah Tari, meskipun sudah tenang, akan selalu ada di desa mereka. Beberapa hari setelah Rina dan Hendra menyerahkan diri, sebuah kecelakaan terjadi di tikungan yang sama. Seorang pria yang ternyata adalah mantan pacar Tari mengalami kecelakaan. Pria itu meninggal di tempat. Warga desa yang dulunya mencibir Tari kini mulai percaya. Mereka percaya bahwa Tari, meskipun sudah meninggal, akan selalu ada. Ia akan selalu ada untuk memastikan bahwa keadilan akan selalu datang. Tari, si pelakor yang kini menjadi hantu menuntut balas, tidak lagi datang untuk menakut-nakuti. Ia datang untuk memberi pelajaran bahwa setiap dosa harus dibayar dengan keadilan. Kisah Tari, Rina, dan Hendra menjadi legenda di desa mereka. Legenda tentang dendam yang takkan pernah padam, tentang keadilan yang terwujud, dan tentang sebuah desa yang terancam oleh masa lalu yang kelam.